Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Jalan Pelan. Jadi ini sebenarnya channel ketiga saya ya, karena saya sebenarnya juga udah punya channel itu namanya Hope. Itu channel saya buat review barang dan juga jalan-jalan biasanya. Dan juga ada namanya Sky Hope. Itu channelnya berisi tentang vlog saya, diary saya, nerbangin drone saya ya. Nah, di channel ketiga saya ini channel Jalan Pelan, saya mau sharing pengalaman motovlog saya, dan khusus di episode pertama ini, untuk di video perdana ini saya mau sedikit ngomongin proses inden motor saya, yaitu EDV 150 ya. Ya. Nah, kita ini bakal jalan di pedesaan aja ini, di dekat tempat saya tinggal. Di sini jalannya masih kurang bagus ya, dan juga ada beberapa, nanti kita lewat sawah juga ya. Viewnya sih lumayan enak lah ya kalau dilihat di mata, apalagi buat teman-teman yang tiap hari ngelihatnya itu tembok dan macet. Tentunya ngelihat jalanan kayak gini tuh jadi pengalaman yang berbeda. Nah, oke, langsung aja ya. Jadi saya mau cerita pengalaman saya tentang inden Honda EDV 150. Sebelumnya alasan saya pengen beli Honda EDV itu ya karena saya pengen pakai buat motovlog, emang sengaja buat jalan-jalan gitu. Dan saya lihat review-review itu emang ternyata enak ya, nggak capek kalau dipakai buat jalan-jalan jauh gitu. Dan juga karena karakteristik daerah tempat saya tinggal masih dekat dengan pedesaan, jadi banyak jalan-jalan kayak gini nih. Kayaknya emang enaknya pakai Honda EDV ini ya, buat matic yang semi off-road, semi adventure. Nah, sebenarnya saya tuh sempat pengennya tuh nunggu EDV 160 ya. Saya pengen nunggu EDV 160, tapi kan belum jelas waktu itu. Waktu saya pengen beli itu di bulan Mei, masih belum jelas. Dan saya dengar-dengar di bulan Juli. Nah, terus deket-deket posting video ini, sebelum posting video ini juga udah ada info dari Honda akan segera diluncurkan. Udah ada siluet gambarnya. Tapi akhirnya saya tetap mutusin buat milih Honda EDV 150 aja daripada nunggu Honda EDV 160, karena proses indennya motor Honda ini lagi gila-gilaan ya, lagi lama banget ya. Tentunya kalau apalagi EDV 160 itu motor baru, pasti peminatnya juga banyak. Indennya pasti lama lagi. Nah, jadi pada bulan Mei sekitar tanggal 20-an ya, saya lupa tanggalnya, tanggal 23, mungkin sekitar 23 Mei saya ke dealer. Dan juga di sana itu nggak ada ya stok Honda EDV, bener-bener hampir kosong lah ya itu dealernya, nggak ada unit. Saya mau order Honda EDV pada waktu itu, dan kalau dari salesnya sih ditawarin ke PCX ataupun Vario 160 karena proses indennya jauh lebih cepat. Nah, untuk EDV sendiri infonya itu bisa sampai dengan 5 bulan, 4-5 bulan untuk indennya ya. Tapi saya tetap milih Honda EDV 150 aja. Tadi juga selain karena EDV 160 tentunya pasti lebih mahal, walaupun mesinnya lebih besar ya dan lebih mahal, teknologinya lebih canggih, indennya juga pasti lebih lama. Jadi saya ya udah mantap ke Honda EDV 150. Jadi walaupun nunggu 4-5 bulan, saya rasa sih nggak apa-apa lah gitu, karena EDV 150 aja 4-5 bulan kan, apalagi Honda EDV 160. Nah, tapi saya sih waktu itu juga ngasih uang PO karena kata teman saya sih biar lebih cepat itu harus ngasih uang PO. Jadi untuk diprosesnya jauh lebih cepat. Saya nggak tahu sih itu ada pengaruhnya apa enggak gitu.
Dan ternyata pada tanggal berapa ya, tanggal 8 Juni itu saya coba ngehubungin dealer. Saya tanya ke salesnya lewat WhatsApp. Saya minta nomor tracking inden biar bisa saya cek juga posisi orderan saya, inden saya ini udah sejauh apa gitu. Nah, nomor tracking itu sendiri karena posisi saya di Jawa Barat ini, di trackingnya di aplikasi Daya Auto ya. Kalau di Jawa Tengah DIY itu ada Motorku X, dan masing-masing daerah beda lagi ya. Karena itu tergantung dari distributornya kalau nggak salah sih. Nah, setelah saya tanya, saya cek itu emang nggak ada apa-apa, masih kosong sama sekali di trackingnya, nggak ada nomor mesin, nggak ada keterangan apa-apa gitu ya, cuma ada keterangan EDV 150 CBS matte black. Jadi ya udah, saya masih apa ya, pasrah aja sih. Mindset saya masih 4 bulanan lagi mungkin akan datangnya. Nah, terus ternyata pas sore-sore itu dari dealernya, karena saya minta nomor tracking, tentunya mereka pun jadi akhirnya ikut nge-track juga kan. Di sore hari ternyata saya dihubungin lagi oleh pihak dealer, katanya unit yang saya inden ini sudah dalam perjalanan ke dealer gitu. Dan kalau keesokan harinya itu dia datang pagi-pagi, kemungkinan sore udah bisa ada di rumah saya gitu. Terus si dealernya juga sempat bingung ya, kenapa bisa sampai tiba-tiba sampai gitu. Dealernya, si salesnya juga sempat nanya ke saya, apa saya ada ngehubungin pihak AHM gitu biar dipercepat atau gimana. Tapi tentunya saya nggak ngehubungin pihak AHM ya, karena saya juga nggak tahu, nggak ada kontak. Jadi ya saya ngikutin aja alurnya gimana sesuai prosedur, dan saya juga udah pasrah, udah nerima aja motornya datangnya masih lama. Dan dari salesnya juga bilang karena dari meeting mereka di awal bulan Juni itu, mereka nggak ada daftar EDV yang bakal datang untuk dealer mereka. Jadi nggak ada unit EDV sama sekali di bulan Juni. Tapi tiba-tiba pas saya minta nomor tracking itu, ada unitnya langsung sedang dalam perjalanan menuju ke dealer. Dan setelah itu juga malamnya saya cek di aplikasi Daya Auto juga udah keluar nomor mesinnya ya. Terus ya bener aja besoknya nyampe itu motornya besok sorenya. Dan ini butuh waktu berapa, sekitar 2 minggu aja ya motornya itu udah sampai. Saya juga kurang tahu ya kenapa yang dari estimasi 4-5 bulan ini tiba-tiba cuma 2 minggu aja udah nyampe. Kalau menurut asumsi saya ya, karena emang EDV 160 ini mau dirilis, jadi kayaknya emang bener-bener EDV 150-nya lagi dikosongin. Jadi mungkin ada di dealer daerah lain unit yang sama, yaitu EDV matte black CBS, yang belum laku, jadi dialihkan ke dealer tempat saya order, dan akhirnya dikirimkan ke saya. Mengingat ya mungkin ya ini masih asumsi saya, si EDV 160 mau datang, jadi ya dibersihin lagi, dan kemungkinan udah nggak ada produksi lagi juga di Hondanya, jadi mereka nyari yang udah ada aja gitu. Makanya sempat ditawarin juga kan buat ganti ke PCX ataupun Vario 160. Saya rasa teman-teman juga kalau sekarang deket-deket ini order EDV 150 bakalan disuruh nunggu EDV 160 atau pindah ke PCX atau Vario mungkin ya. Ya mungkin karena emang udah nggak diproduksi lagi. Terus ya udah, ini udah berapa, 3 minggu lebih kayaknya ya. Udah 3 minggu lebih. Saya udah 1000 kilo ini. Bentar lagi harus diservis, nanti berapa hari lagi saya bakal ke bengkel buat servis.
Dan pengalaman saya ya, setelah 1000 kilometer pakai ini Honda EDV dibandingkan dengan review teman-teman yang ada di YouTube dari awal-awal kehadiran EDV 150 ya. Itu disebutin kalau Honda EDV 150 ini joknya keras ya. Jadi walaupun motornya masih baru juga terasa keras, tapi nggak tahu ini unit yang saya dapat menurut saya sih empuk dan nyaman banget sih, nggak keras gitu. Dan ini tuh EDV 150 keluaran 2022 ya, edisi 2022. Mungkin jadi ada beberapa koreksi selain dari keylessnya yang udah sama jadi 2 tombol, nggak 3 tombol lagi. Terus dari sisi mesinnya juga ya sesuai dengan review, enak, halus banget, suspensinya juga enak banget. Di jalan-jalan yang kayak teman-teman lihat tadi, nanti kita nyambung ke jalan sana lagi, kita lewat jalan yang agak rusak lagi. Terus tapi emang ada satu masalah di stangnya emang masih agak miring, cuma yang di unit saya ini agak miringnya cuma sedikit doang, jadi nggak terlalu pengaruh di riding position, jadi nggak terlalu pengaruh lah ya. Cuma emang kalau dilihat dengan seksama emang kelihatan agak miring sedikit ke sebelah kiri. Terus juga di bagian visornya ya, ini kebetulan saya pakai helm KYT Falcon FR ukuran M. Saya pakai balak lava dan juga ini kerasa ngepas banget ya di kepala helmnya. Cuma kalau si visornya ini di kebawahin, di posisi yang bawah itu helmnya bakalan kerasa goyang-goyang, dia goyang-goyang sendiri ke kanan ke kiri sendiri gitu, mungkin karena anginnya ya. Tapi kalau di posisi atas kayak gini, kayak sekarang ini di posisi atas aman sih, nggak goyang-goyang. Ada yang jatuh anak-anak. Dan juga ini saya sama anak saya nih ya di bawah nih, di depan dia duduk pakai boncengan tambahan saya beli. Ini sama sekali nggak ada angin yang kena dia di sebelah sini nih, nggak ada angin. Anginnya baru kerasa kalau kita ke sini ataupun ke sebelah sini atau di atas sini gitu. Jadi emang enak banget kalau bawa anak-anak didudukin di depan, baik itu pakai boncengan kayak saya ataupun nggak pakai boncengan, tetap nggak berasa gitu. Terus apa lagi ya? So far sih saya nggak ada masalah sama sekali sama motor ini, masih enak banget dipakainya, sesuai ekspektasi lah ya. Konsumsi bahan bakarnya juga lumayan irit, di saya ini bisa sampai 51 km per liter ya, 51 km per liter kalau teman-teman lihat. Saya sih biasanya lihat di Otomotif TV ataupun ada salah YouTuber lain ya yang coba pakai 1 liter Pertamax itu bisa sampai berapa kilo, itu rata-rata di 39 sampai dengan 42 ya. Tapi ini saya bisa sampai 51. Mungkin karena emang saya nggak di kota besar, ini posisi motornya nggak di kota besar, jadi untuk konsumsi bahan bakarnya jauh lebih irit karena nggak terlalu banyak lampu merah, nggak ada macet, dan juga dipakainya nyantai di sekitar 60-an, paling kenceng 70 lah, 80 lah paling kenceng. Jadi ya enak aja sih, lumayan irit. Ini kebetulan lagi mendung ya dari pagi, tadi sempat cerah sedikit, mendung cerah mendung gitu. Nah kalau untuk IDV 160 sendiri itu kemungkinan sih di saat video ini saya tayangin udah di reveal, udah dirilis sama pihak Honda. Tapi mungkin juga teman-teman kalau pengen Honda EDV 160 bakalan harus nunggu lagi ya, karena proses inden. Yang juga kalau lihat dari siluetnya sih kayaknya nggak terlalu berbeda ya, nggak dirombak
tampilannya tuh nggak terlalu dirombak besar-besaran kayaknya sih, kurang lebih masih sama, jalan desainnya masih sama lah gitu-gitu, cuma emang mesinnya aja sih yang berbeda. Nah saya kurang tahu nih dengan 160 itu bisa 160 ISP plus itu bisa lebih irit dari 150 ISP ini apa enggak. Nanti kita bisa coba lihat-lihat aja sih di YouTuber lain. Sementara saya masih di 150 aja. Kita nanti bakalan jalan-jalan di channel ini, saya bakal jalan-jalan ke banyak tempat. Mungkin kebanyakan bakalan ke tempat pantai-pantai ya, yang ada di pantai selatan Jawa. Nah ini sawah ya teman-teman ya, enak banget ngeliatnya hijau begini, dan motornya cocok banget ini dipakai di daerah seperti ini. Tapi kalau di pantai sih saya nggak pernah bawa ke pasir ya, nggak. Saya sering lihat itu orang-orang apa namanya yang pada touring bawa motornya sampai ke pasir gitu. Saya mah sok kasihan sama motornya, karena pasir pantai itu kan ada garam, punya sifat korosi yang lebih besar, ada asam segala macam, jadi bisa bikin karatan ke mesin, ke bagian-bagian lain di motor lah. Itu kamera saya yang di depan agak kendor emang untuk holdernya, untuk dudukannya, jadi tadi miring ya. Sekarang kita nikmatin aja ini jalannya. Sini banyak jalan yang kayak gini dan juga banyak tanjakan dengan jalan seperti ini ya. Oke, kita lihat sini. Jadi ini jalan pedesaan ya, kayak yang saya bilang tadi. Jadi emang bener-bener jalannya tuh cuma selebar satu mobil atau truk lah, satu truk itu masih cukup masuk ke sini. Karena truk itu suka bawa apa namanya padi, beras. Bentar ya, maaf ya teman-teman ya. Oh ya, ini tadi saya udah sebutin saya pakai GT Falcon FR. Sementara untuk action camnya ini saya pakai Akaso V50X. Dan untuk kamera di depan itu pocket gimbal tuh saya pakai Xiaomi Morange M1 Pro. Ya kalau Xiaomi Morange M1 Pro ini nggak banyak yang punya sih ya, karena emang nggak terlalu dikenal. Ini jadi kita udah arah pulang lagi. Ini udah berapa menit tadi ya saya bikin video ini, kayaknya sih udah lama. Jadi sekarang kita jalan pulang sambil lewat di jalan kayak gini nih. Kerasa enak banget sih kalau pakai EDV di jalan kayak gini. Mungkin rasanya akan beda kalau naik PCX ya. Masih bakalan lebih capek, bakalan lebih pegel, dan handlingnya juga agak kurang. Tapi ini pakai EDV enak banget. Enak banget. Suspensinya buat jalanan kayak gini. Dan sayangnya ya di Pangandaran ini nggak terlalu banyak sih yang punya EDV. Padahal ini enak banget kalau dipakai di Pangandaran dengan area yang masih banyak jalanan kayak begini ini. Paling berapa ya, 1
1 banding 50 kali ya, bisa ketemu EDV di Pangandaran dibandingin ketemu PCX sama NMAX. Setiap ketemu 50 PCX atau NMAX baru saya ngelihat ada satu EDV yang papasan gitu. Ini sawah. Tadi kita lewat di jalan sebelah sana itu ya, jalan daerah sebelah sana itu. Dan sekarang kita muter ke sebelah sini. Oke lah teman-teman, saya rasa cukup segini video perdana saya di channel ketiga saya ini, Jalan Pelan. Kalau teman-teman suka, nanti saya bakal bikin juga video jalan-jalan ke beberapa pantai ya, rutenya kayak gimana gitu, utamanya di pantai selatan ini ya. Mungkin nanti juga ke daerah, iya ada ular sawah lumayan gede. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman, mohon supportnya, bantuannya untuk di subscribe, di komen juga, di like, di share juga boleh. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih banyak teman-teman semua.